Oke, kita buka. Walaupun sejenak ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Agus, piye kabare? Oke, alhamdulillah. Bang Aidil. Bang Aidil ini orang mana? Padang. Orang Padang. Pak kabarnya? Sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Terus si Suci Lai, kalau kerumutan ini Melayu. Nah, yang Melayu? Jawa juga. Oh, yang Jawa kan bukan Jawa, jadi Jawa itu Jawa, jadi Jawa. Itu Jawa. Padangnya sih tak nih. Jawa gitu. Jawa juga. Kalau Padang dari Jawa Minang. Mama yang Jawa. Oh gitu. Masya Allah. Jadi itulah dinamika hidup ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kan disebutkan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya. Aku jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa. Yang tujuannya adalah untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Alhamdulillah kita hari ini sudah kenal. Itu tiang Jawa. Walaupun lahirin yang Medan mungkin tapi tiang Jawa. Tanggih loh, Batak, ya kan? Nah, ini tiang Jawa meskipun lahirnya teng Padang. Kan? Apa jamin ya? Jamin. Nah gitu. Jawa Minang. Kalau ini Tulen, Batak Tulen, Saragi. Nah gitu dia kan. Tapi itulah kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tujuannya seperti itu, untuk saling kenal mengenal satu sama lainnya. Semakin jauh kita kenal ya semakin dekat. Maksudnya semakin sejauh mana kita mengenal dirinya makin semakin dekat. Ya, ini bukan hanya sekedar orang Jawa saja mungkin ya. Kita kenal, lihat nomor sepatunya tahu kan, nomor celananya tahu, nomor pecinya tahu. Nomor bajunya tahu, itu kan itu. Anaknya tahu, istrinya tahu, misalnya seperti itu kan. Bukannya sekedar namanya aja, aslinya tahu, keturunannya tahu kan. Kerjaannya tahu. Sedapat mungkin kita sejauh itu kita mengenalnya sedapat mungkin. Tapi kan suatu hal yang akan mungkin dapat dilakukan kecuali mungkin Anda sudah dari suami dan istri. Itu seperti itu ya. Saya kepada kalian semuanya ya rasanya ingin pula memberikan sugesti atau motivasi buat kalian sekalian ini, supaya lagi-lagi lewat firman Allah, sumpah-sumpah Allah atas nama waktu tadi itu ya. Apa tadi? Sumpah Allah atas nama waktu. Kenapa Allah bersumpah? Bukan sekali dua kali ternyata sumpahnya, berkali-kali lah Allah sumpahnya di dalam Al-Quran itu. Apa tujuannya Dan? Apa tadi kenapa Allah bersumpah berkali-kali atas nama waktu ini? Supaya tidak menyia-nyiakan waktu, satu. Yang kedua, suci, menurut suci apa? Iya suci lah. Itu kan nama nih. Supaya apa tadi? Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Menghargai waktu, tidak menyanyikan waktu. Itu sama tuh. Beti deh. Apriani? Ayo. Kalian ya punya waktu masih panjang sebenarnya dalam kacamata ini ya, kehidupan umumnya ya, dibanding dengan Bapak kan kalian mesti panjang nih, punya waktu yang sangat panjang, punya waktu yang cukup masih ya, masih punya masa depan yang sangat panjang lah. Gitu. Apalagi di era-era kalian pendidikan ini ya. Waktu itu sangat singkat. Waktu itu sangat penting. Dan Allah tidak mau tidak menginginkan kalian semua terjebak dalam aktivitas yang sia-sia. Walaupun kebanyakan orang memang banyak terjebak dengan aktivitas yang sia-sia hingga habis waktunya untuk itu saja sampai mati. Ya, kalau dihitung-hitung, kalau kemudian dikalkulasi waktu singkat kurang lebih 63 tahun berdasarkan sunnah Rasulullah, berdasarkan umur Rasulullah,
Ya kan? 63 tahun dibanding dengan akhirat ternyata berapa lama dia? Dibanding dengan akhirat? Akhirat kan 1000 tahun satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Nah, 1000 itu dibagi 24, satu hari satu malam maksudnya kan? Satu hari satu malam bagi 24 jam. 1000 bagi 24 berapa jatuhnya, Pak? 41 atau 42. Berarti usia kita saat ini kalau sudah mencapai 40 tahun berarti baru setengah jam di akhirat. Sampai anti Roman. Berarti baru setengah jam dia di akhirat. Karena satu jam di akhirat itu berarti sama dengan 41 tahun di dunia. Nah, ya, makanya jangan sia-siakan, manfaatkan waktu kalian itu dengan sebaik-baiknya. Bapak selalu mengambil konsep gini, konsep istirahat yang pernah Bapak sampaikan itu pada si Aidil ya, pada Priani ya, istirahat. Apa sih yang dimaksud dengan istirahat itu? Apakah istirahat itu tidur? Apakah istirahat itu duduk-duduk bersantai-santai? Nah, apakah kemudian istirahat itu tak mau bekerja? Apakah sebatas itu istirahat? Nah, jadi teman-teman sekalian, ternyata duduk kita begini lama-lama capek nggak? Butuh istirahat nggak? Dulu lagi kita kayak gini nih, lama-lama capek nggak duduk kayak gini? Capek kan? Berarti kalau capek butuh istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat dari duduk. Gimana istirahat dari duduk? Berarti alihkan ke yang lain. Tidur kan identik kita sebut tidur itu istirahat. Tapi lama-lama tidur berlama-lama capek nggak? Capek juga. Berarti kita butuh istirahat dari tidur. Lalu kayak yang disebut dengan istirahat itu kayak mana rupanya? Nah, yang sepaham saya berdasarkan konsep Al-Quran surat Al-Nasr bahwa istirahat itu adalah perpindahan satu aktivitas kepada aktivitas yang lain. Sudah istirahat. Capek kita duduk, kita butuh istirahat dari duduk. Pindahkan ke aktivitas yang lain, mungkin berdiri. Ya kan? Kita capek tidur, kita pindahkan aktivitas dari tidur. Ya kan? Mungkin pindah aktivitasnya dengan apa? Mungkin kita bangun pula. Begitulah. Berarti memang duduk, memang tidur itu bahagian daripada istirahat. Tapi tidaklah semua istirahat itu disebut istirahat itu duduk dan tidur. Bekerja pun ya itu juga butuh istirahat. Aktivitas kita yang berputar itu membuat kita jenuh, butuh kita istirahat dari kejenuhan itu. Akhirnya kita buatlah aktivitas yang lain. Nah, itu konsep Al-Qur'annya adalah faiza faragta fansab. Kalau engkau selesai melaksanakan satu urusan, tetaplah bersemangat untuk menyambut urusan-urusan yang lain. Ya, ini makna yang lebih luasnya seperti itu. Dimaknakan lebih luasnya seperti itu. Jadi tetap menyambut urusan-urusan yang lain itu. Apa sih urusan yang lain itu? Ya termasuk juga barangkali ketika kita capek bekerja, ya memang butuh duduk, istirahat, tidur kan. Tapi tidaklah kemudian tidur lama-lama pun bisa capek. Ya, kan? Butuh istirahat dari tidur. Nah, karena itu gunakanlah waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya buat kalian semuanya. Pada saatnya bekerja, gunakan untuk bekerja. Pada saatnya tidur, gunakan untuk tidur dengan maksimal. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah ya. Kalian yang masih muda-muda ini benar harus memberikan kontribusi ataupun benar-benar bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya sehingga kalian menjadi generasi yang dapat membanggakan umat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.